Nah, itulah kami dulu. Nah, maka orang yang baik begini kok disebut pencuri ya. Ya, orang udah mau bangkrut, kami miringin itunya, pintunya aja berapa derajat ya, nggak jadi bangkrut, baik nggak? Baik, you know? Orang udah mau cerai, istilahnya, udah pisah ranjang, you know? Nah saudara, ranjangnya ternyata salah, kami balikin istilahnya, letak ranjangnya bisa bersatu lagi, nggak baik, si Harun ini, baik, you know? Nah orang yang mau cari jodoh daripada cari sendiri, ya ntar dapatnya si Parto atau apa, ya nah saya cariin yang model Tomingse, ya show apa sama show apa, kan bagus, baik, bener gak, ya apa orang mau kawin, ya daripada cari hari susah-susah, ya hari bagusnya supaya kelahirannya turunannya bagus, kami pilihkan harinya sampai jamnya, kami bisa lakukan apa nggak baik istilahnya. Nah, kami bukan hanya ngurusin orang hidup aja, orang mati pun kami urus, saudara. Ya. Nah, papa saya ada dia untuk ngurus orang mati juga, yaitu upacara kematian orang Chinese. Ya, papa saya yang suruh. Nah, ini mesti anak, ini mesti bakar mobil, dia mesti tanda tangan sama dia. Disahkan maksudnya, Kaikuang namanya. Kalau nggak disahkan sama imam yang percaya di Tuhan, nggak sampai bisa diambil sama preman. Nah, istilahnya, makanya mesti ada tanda tangannya, ada formulirnya, suratnya. Nah, itu papa saya praktek 20 tahun, saudara. Nah, itu mah lain lagi ceritanya tentang upacara kematian, saudara. Ya, itu mah, saudara, saya ini margacang, kaum margacang ini pemikir. Ya, jadi pengen cari tahu, saudara. Jadi saya semua cari tahu, makanya saya 5 tahun cari tahu, nggak bisa terima Yesus. Saking bejaknya kali ya istilahnya, tapi anugerah Tuhan lah yang memberikan saya. Nah saudara, itulah praktek kami. Nah kalau Hongsu yang sudah dapat warisan atau orang itu susah, tidak punya biaya untuk merombaknya, ya, kita pakai garis simpelnya dulu. Nanti sesudah dia jaya boleh rombak sesuai Hongsu kami, maka kami pasangkan paku emas, ya ucing, ya jimat jadinya pasang ucing, ya emas, paku dari kuningan, paku dari timah, paku dari itu emas istilahnya. Nah supaya dijamin itu terpasang di sana, nggak dikantongin, ya loh. Jadi papa saya nggak pernah nyuruh orang lain kecuali murid kesayangan dia atau saya sendiri yang praktek ke atas internet. Kalau tukang minta paku emasnya hilang, istilahnya ya. Jadi kantongin yang kosong, kan saudara nggak berani buka kan, istilahnya. Nah, kalau kami itu dijamin. Nah ada perusahaan besar, perusahaan asing yang join istilahnya, yang pakai Hongsi kami. Nah saudara, kan pasang hu kan malu, ya pasang apa kan pakwa malu, ya, makanya pakwa kami pasangnya di atas internet, ya. Nah saudara, hu kami istilahnya pasang di kaca. Nah, ada satu kaca muka itu ya istilahnya. Nah di dalamnya ada serosotannya, teman, ya. Nah di dalamnya ada hu gede, saudara. Nah itu saya katakan di sini, saya tekankan di sini, semuanya mesti Kaikuang disahkan dengan darah ayam jantan. Ininya cengkehnya. Nah, itulah yang mengakibatkan tumbal. Siapa darah jantan ini? Itulah anggota keluarga kita yang suatu hari harus bayar, yaitu tumbal, saudara. Ya, nah itu. Nah ini garis besarnya aja. Oke, nah inilah sedikit cerita. Akhirnya saya bisa percaya karena saya sudah menganalisa pekerjaan kami dengan firman Tuhan. 5 tahun. Jadi sesudah jelas satu persatu mata rohani saya dibuka oleh kuasa Roh Kudus, saya ngerti. Akhirnya saya ngerti itu satu persatu adalah dosa, justru bukan membantu manusia, menyesatkan manusia. Yang pagi ini saya hanya bongkar satu, yaitu karena waktunya nggak ada ya, tentang kuamnya, kenapa bisa tepat, kenapa Tuhan melarang, ya, akibat dan untungnya apa, ramal-meramal, ya istilahnya yang itu saya bongkar. Nah sebelumnya saya tidak bisa bertobat menerima Yesus, tapi karena anugerah Tuhan, saya sudah menikah dengan istri yang terbaik. Saya sudah 20 tahun saudara menikah ya. Kalau nggak ada kumis mas saya lebih ganteng dari Tom Hanks. Nah, jadi saya sudah menikah dengan istri saya 20 tahun. Nah, saya pernah punya anak sebenarnya 4, semuanya lelaki sebenarnya. Tetapi anak pertama mati sebelum kenal Tuhan, anak kedua mati nggak kenal Tuhan. Yang satu 4 hari, yang satu 7 bulan, 8 bulan dalam istri saya, semuanya lelaki. Nah saat itulah saya tahu, saya waktu itu tidak tahu. Akhirnya saya anak ketiga, disitulah antara kami percaya Yesus, ya masanya, yaitu ketika saya mengizinkan istri saya pergi ke gereja bersekutuan seperti ini untuk minta anak, saudara, dan dalam hamil itulah supaya anak itu selamat. Anak pertama tahan 4 hari, anak kedua tahan 7 bulan, 8 bulan. Anak ketiga ini saya nggak bisa jawab tahan berapa lama, ya.
Istilahnya saya nggak tanya dokter berani jamin nggak jangan sampai terjadi lagi, karena saya sudah trauma 2 tahun berturut-turut kematian 2 anak. Dokter angkat tangan, nggak ada jaminan. Nah, saudara, mau diterusin apa nggak aja? Nah, saudara coba pikir. Nah, itulah saat kami menerima pencuri ini mau membinasakan kami, menghancurkan kami, karena saya sudah menikmati hasilnya. Istilahnya udah waktunya saya mesti bayar. Jadi saat itulah Yesus datang menolong kami. Tapi saya percaya kalau saya waktu SD terima Yesus, saya ketika ketemu orang Kristen terima Yesus, saya percaya saat itu saya tidak akan mengalami nasib sial ini, saudara. Tapi karena auban, ya, pemberontak ini. Nah, akhirnya anak ketiga lahir sempurna, anak kedua juga lahir sempurna, nggak operasi, nggak ada apa-apa, nggak tahu penyakitnya apa, ternyata mati, dokter juga nggak tahu, saudara. Ya. Sampai hari ini pun nggak tahu. Itu kalau di dalam rohani itu disebut tumbal. Nanti saya jelaskan, yang praktek akan dapat tumbal, yang datang pun akan dapat tumbal, saudara. Ya. Nah, nanti saya bongkar rahasianya. Nah, saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, anak ketiga lahir, istri saya mulai terima Yesus. Anak keempat Tuhan pulangkan ketika tahun 88 saya mulai percaya Yesus. Saya baptis 89, sebelumnya sudah kenal ini 5 tahun. Jadi perjalanan saya di sini panjang, ya. Jadi Tuhan kembalikan anak laki-laki. Saudara tanya, tahan berapa lama dua-duanya itu yang Tuhan kembalikan sampai hari ini? Yang satu 17 tahun, yang satu 14 tahun. Puji Tuhan, itu sudah lebih daripada anugerah. Yang pertama 4 hari, ya, yang itu 7 bulan, ya. Nah, saudara, itulah untuk kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan membantu saya untuk menyelesaikan perkara rumah tangga kami. Nah, saudara, kita lihat pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, bagaimana dia mencuri? Nasib saudara akan dicuri, dengan ramalan. Anak-anak saudara akan dicuri oleh si iblis melalui tradisi kuepan. Ya, anak yang lahir katanya tidak cocok, mesti diserahkan, ya, kepada salah satu dewa atau dewi, itu dicuri. Ya, itu saya praktekkan. Pokoknya semua yang saya bahas saya praktekkan. Ya. Nah, demikian juga, saudara yang pakai jimat, ya, apapun juga, berarti semua kesayangan saudara suatu hari akan diambil, yang disebut tumbal, dicuri, diambil dan dibinasakan, seperti saya 2 anak. Nah, saudara, kita lihat kenapa orang Kristen nggak boleh meramal. Meramal kan bagus istilahnya, ya. Kita lihat ada firman Tuhan yang bilang nggak boleh meramal, nggak boleh pakai mantra, nggak boleh cengbeng atau apa. Ada nggak firman Tuhan? Nah, banyak orang tidak mau ikut Yesus karena larang-larangan itu. Mereka tidak mengerti kenapa Tuhan melarang. Dianggap Tuhan itu mau secok, nggak ada kerjaan. Nah, saudara, saya orang kaya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Jadi banyak orang tua nggak mau ikut Yesus. Nanti ikut Yesus jadi anak bohau. Saya sudah buktikan. Jadi orang Kristen bukan anak bohau, justru anak yang paling berbakti. Kalau orang dunia, orang tuanya udah mati masih diberi kesempatan untuk berbakti. Tapi kalau Yesus bilang dalam perintah kelima itu, saudara, 10 perintah. Kalau mau panjang umur, mau hoki, mesti hormati orang tua. Amin. Bukan lagi mati, lagi hidup istilahnya, ya kan? Nah, saudara, dia bilang tidak berbakti. Orang Kristen katanya nggak boleh lagi nyembah leluhur karena tidak tahu benar nggak orang mati dan orang hidup bisa kembali, bisa hubungan. Saya sudah buktikan. Saya sudah tanya orang yang mandiin jenazah, matinya orang Kristen sama orang yang bukan Kristen, bagaimana bedanya? Saya tahu, saya tukang cari tahu kok istilahnya. Nah, saudara, kita lihat semuanya ini ada hubungan di firman Ulangan pasal 18. Nah, inilah Ulangan 18. Ini ada cara-cara pencuri untuk menguasai segala segi kehidupan kita. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14, ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api.